seperti yang saya sampaikan kepada Anda semua di lab-lab sebelumnya, konsep ketuhanan di dalam agama Islam adalah tauhid. Tauhid itu semua umat Islam pasti sama membawa ayatnya. Contohnya di mana? Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Itu konsep di dalam agama Islam ya teman-teman. Semuanya telah finish paripurna. Terus dia berbeda dengan segala makhluk. Jadi teman-teman, kawan-kawan Kristen, kalau mau berbicara tentang masalah konsep tauhid di sini, saya minta Anda dulu ya kepada kawan kita yang berdiskusi lawan saya ini, buanglah pemikiran Anda jauh-jauh tentang konsep ketuhanan agama Islam itu, bahwa Tuhannya itu sama dengan makhluk. Jika di otak Anda menganggap seperti itu, maka Anda tidak akan pernah nyambung untuk membahas tentang masalah konsep tauhid ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih atas dukungannya juga ya. Mari dukung terus dan semangat saksikan live streaming ini sampai selesai. Untuk yang di YouTube juga semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf PI menemani Anda bersama Bang Kores. Tafadhol Bang, silakan. Ya, thank you Yusuf, mantap banget opening statementnya. Di sini gue akan menambahkan ikhwan dan terutama untuk kawan-kawan Kristen untuk mengetahui apa itu tauhid. Tauhid itu secara simpelnya dalam bahasa Indonesia adalah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, di mana Tuhan-Tuhan lain itu auto berhala Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Karena hanya Allah lah Tuhan yang benar. Itulah kenapa Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah semata. Allah sudah bilang gitu tuh di Al-Bayyinah ayat 5. Lalu Allah ulang kembali dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah berfirman mengatakan, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Tunggal. Allah sudah bilang kayak begitu. Masih aja ada yang mau, enggak, Tuhan itu harus 3 pribadi. Itu nggak bisa kayak gitu, bre. Karena apa jatuhnya? Kalau kita mengimani sesuatu yang tidak Tuhan katakan, itu fitnah. Masa kita beriman dari fitnah, kawan-kawan? Kan gitu. Harus ada perkataan Tuhannya dulu. Kalau nggak ada, artinya Tuhannya difitnah, dihujat. Sedangkan kami ketika tauhid, itu Allah sendiri yang bilang, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah semata. Gitu dibilangnya oleh Allah gitu. Dan nggak sampai sana, indahnya Islam adalah selain Allah mengajarkan tauhid, Allah juga memberikan ini loh bedanya yang hak dan yang batil, ini loh bedanya yang benar dan yang salah. Contoh dalam surah Al-A'raf ayat 194, Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Allah sudah kasih ciri-cirinya nih. Yang namanya berhala mirip kita gitu. Kita ada apa? Ada hidung, ada kaki gitu kan, butuh makan, bisa kentut kayak gitu. Jadi kalau ada yang seperti kita sedikit saja my bre, itu tuh berhala. Allah sudah menjelaskannya dalam surah Al-A'raf ayat 194. Sehingga kami mengimani apa yang Allah katakan, bukan apa yang makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan katakan gitu. Inilah indahnya Islam, inilah kebenaran yang ada, yang dimana tidak ada satupun kitab-kitab suci baik yang baru maupun terdahulu bisa membantah atau menandingi hal ini, ikhwan dan juga saudara-saudara Kristen. Itu dulu paling pembukaannya. Thank you. Oke, thank you. Nah, ini jadi waktu yang pertama ini ya, waktu yang pertama ini buat Arif Gulo 5 menit, buat Bang Eman 5 menit. Silahkan Anda bernarasi, sekalian langsung bertanya. Kami akan catat dan jawab narasi serta pertanyaan Anda ya. Silahkan, mau Eman atau Arif duluan? Diterima. Bro Eman dulu, tadi saya duluan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik. Teman-teman yang saya kasihi, tentunya saudara yang setia menantikan dalam sesi ini. Pertama-tama saya perlu menegaskan di awal
bahwa jantung iman Kristen itu adalah tentang Allah Tritunggal. Itu adalah poin jantung iman Kristen. Pertama, saya harus menegaskan di awal bahwa orang Kristen itu menyembah Allah yang satu-satunya dalam 3 pribadi. Adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, nanti kita akan melihat secara bersama-sama dasar-dasar biblikanya mengapa disebut sebagai Allah Tritunggal. Nah, kita akan tinjau hal ini baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Nah, kita akan melihat secara jauh. Nah, pertama-tama dalam bagian ini saya akan menunjukkan kepada saudara beberapa teks Alkitab. Kita mulai dulu dari kata jamak, bahwa yang menunjukkan tentang Allah Tritunggal itu. Nah, tadi kawan sekerja saya, Bang Arif, sudah menunjukkan beberapa ayat. Maka saya mau tambahkan lagi tentang kata jamak atau berbicara tentang Allah Tritunggal itu. Maka saya mengambil teks Bible atau dasar biblikannya adalah dari Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26. Apa bunyinya di sana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, di sana, di kalimat pertama bagian A, menunjukkan kata kita di sana, dan kata kita di sana itu adalah memakai kata asah. Itu dalam bahasa Ibrani-nya. Dan bentuknya itu adalah plural. Yang artinya itu adalah lebih daripada satu. Nah, itu yang pertama poin yang perlu kita pahami tentang Allah Tritunggal yang kita sebutkan atau tema atau poin kita pada malam hari ini. Mari kita lebih lanjut lagi. Misalnya adalah di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22. Apa bunyinya di sana? Mari kita perhatikan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini menunjukkan lagi bahwa kata kita juga di sana lagi menunjukkan itu kata jamak atau plural, lebih daripada satu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa tentang ketritunggalan itu. Nah, belum lagi kita nanti masuk di dalam Perjanjian Baru yang akan menunjukkan secara spesifik tentang Allah Tritunggal itu. Mari saya tambahkan poin saya. Misalnya lagi adalah di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-7. Apa bunyinya di sana? Berkata demikian, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, ini adalah berbicara tentang runtuhnya nanti, yaitu kerajaan itu waktu orang Israel mendirikan suatu menara Babel yang sangat tinggi. Maka Allah meruntuhkan, maka bunyinya di sana, baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Nah, ini jelas sekali pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Maka saya tambahkan lagi poin saya. Apalagi di sana? Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Apa bunyinya di sana? Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Nah, kata kudus di sana ada 3 kali disebutkan. Nah, ini juga berbicara tentang ketritunggalan Allah itu sendiri. Itu yang berikutnya. Maka saya tambahkan lagi beberapa ayat ke depan. Itu bisa kita melihat adalah di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Bunyinya demikian.
Tuhan memberkati Iya, engkau Bang dan Eman, melindungi engkau. Bang Eman, mohon maaf saya stop, waktunya habis gitu. Makanya ini sambil dilihat-lihat waktunya gitu ya. Ada tanyakan dulu, ada pertanyaan dari dia. Ah, makanya langsung Ada nanya pertanyaan, gitu Bro, nanti mungkin di waktu ente Rip nanti. Ya. Silakan diterima Halo, dulu Bro, kan. Eman. Diterima dulu. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini tadi Bro Eman mungkin kedepannya nanti akan melihat waktu ya, supaya bisa sisakan 1 menit untuk bisa bertanya kepada teman-teman Muslim. Tolong di mute dulu, saya masih doubling. Ya, jadi kawan-kawan, tadi saya tidak menjabarkan lagi ya tentang ketritunggalan kita. Yang jelas bahwa ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Bro Eman itu sudah cukup. Bahkan kalau saya satu saja saya tambahkan, itu 2 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan di sana, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Ya, dipertegas, Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali ya tentang apa namanya itu Tritunggal ya di dalam Alkitab kita, dan masih banyak lagi ayat-ayat nanti yang akan kita bisa lihat bersama-sama. Dan teman-teman tentu saja dalam hal ini sudah final sebenarnya. Kalau ada tuduhan-tuduhan dari teman-teman Muslim bahwa kekristenan belum final tentang ketuhanannya, saya pikir itu sesuatu tuduhan-tuduhan yang salah, karena tentang Tritunggal itu baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan itu sudah selesai dari situ. Bahkan gereja Ortodoks ya dan aliran-aliran Kristen Protestan lainnya itu sudah fix. Tetapi kan kita tidak bisa pungkiri dengan adanya bidat-bidat seperti Sabellianisme, Modalisme, Oneness, JO ya kan. Kemudian ada Saksi Yehova dan banyak lagi ya aliran-aliran yang memang bagi kami itu bukan Kristen. Ya, sekali lagi itu bukan Kristen. Maka teman-teman sekalian, kalau tadi Bro Eman rekan saya mengatakan bahwasanya Tritunggal itu adalah jantung kekristenan, yaitu memang betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang tidak mengakui Tritunggal itu dipastikan bukan Kristen, tetapi itu pasti bidat, itu sudah pasti pengajaran yang sesat. Dan itu kita tidak bisa tahan bahwa itu harus ada gitu ya. Karena kita berbeda dengan saudara-saudari kita Muslim, kawan-kawan. Kalau ada orang-orang yang muncul-muncul baru-baru, mereka bisa hajar gitu ya. Mereka bikin fatwa dan segala macam untuk menghentikan aliran-aliran baru. Tapi kekristenan sampai sekarang belum ada kegerakan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa batasi ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini saya akan bertanya tentang ini yang ringan-ringan saja dulu, karena memang kata tauhid sendiri daripada Yusuf PI dan Kores itu kan tidak ada di dalam Al-Quran ya, tidak ada. Bahkan juga hadis tidak menuliskan tentang kata di dalam Al-Quran maksud saya. Tapi penjelasannya mungkin ada di hadis, nanti bisa ditunjukkan kepada kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana ya Rasulullah atau Muhammad yang Nabi kalian itu mengajarkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya kan? Itu yang pertama. Bagaimana kemudian dia mengajarkan itu? Dasarnya apa dia mengajarkan seperti itu? Nanti teman-teman bisa menjelaskan itu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ya? Bagaimana kemudian jika Allah itu hanya satu? Ya. Bagaimana Allah itu bisa disebut sebagai kasih? Kalau dalam kekristenan fix, kita mengatakan bahwa Allah itu kasih karena memang dia sebelum dunia ada, sebelum ciptaan ada, sebelum segala sesuatunya ada, Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah saling mengasihi, memiliki satu kesatuan. Makanya Tritunggal itu unas substantia tres personae ya. Udah sangat jelas bahwa memang ada perbedaan. 3 pribadi dalam satu hakikat keilahian. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya apa? Yaitu Allah itu. Allah yang esa itu. Satu adanya. Jadi nanti teman-teman Muslim, Yusuf PI nanti jelaskan kepada kita dan Kores. Bagaimana kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada kasih dalam dirinya. Sementara sebelum segala sesuatunya ada, bagaimana dia bisa ya mengasihi kepada siapa? Kan begitu. Ya, karena belum terwujud itu. Sama siapa dia mengasihi sementara tidak ada apa-apa. Kecuali setelah sudah menciptakan.
Kalau sudah ada ciptaan baru bisa dilihat. Nanti teman-teman bisa jelaskan itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah bagaimana kemudian Rasulullah, Nabi kalian itu mengajarkan tentang tauhid. Dan kedua, bagaimana kalian bisa menjelaskan tentang Allah yang esa itu, yang tauhid itu dalam hal kasih. Ya, mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Di 11 detik ini silakan minta tolong untuk tap-tap layarnya teman-teman. Baik di Bro Eman maupun di Bang Laskar, silakan di tap-tap layar ya. Kencangkan tap-tapnya, kurangi komennya. Ya, silakan. Bang, ente dulu atau saya? Gua dulu. Tunggu ya. Beres. Ini gue balikin kameranya, Yo, masih oke. agak belibet nggak usah balikin Rip kamera sama dong. Bang Kan Eman langsung tolong di ini ya, di mute ya. Sudah dari tadi saya sudah. Nah ini misalnya untuk apa ya? Untuk hadis pertama ini gue buka dulu. Wah waktu gue kepotong banyak nih. Harusnya jangan dulu di ini anjir. Tunggu ya. Karena buka data itu makan waktu. Tapi nggak apa-apa. Kita ngepur dulu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tauhid? Ya ngomong, tinggal ngomong gitu. Karena Nabi ini kan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian bisa lihat di Sahih Muslim 1374. Ketika beliau ditanya siapa Tuhan, beliau menjawab seorang nabi. Aku bertanya lagi, nabi yang bagaimana? Beliau menjawab Allah telah mengutusku. Ini ya Sahih Muslim 1374. Tunggu, ininya belum fokus. Nah, terus kemudian ditanya lagi sama orang ini. Engkau diutus dengan apa katanya? Beliau menjawab, aku diutus untuk menyambung silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Dar, selamat datang di kebenaran. Memang mudah sekali jawabannya, menepati janji dia. Lalu berikutnya soal apa tadi? Bagaimana Allah mengasihi gitu. Bagaimana Allah mengasihi ketika belum ada apa-apa. Yang namanya sifat, dia melekat kepada eksistensi yang ada. Dia melekat kepada keberadaan. Sifat itu nanti teraktivasi ketika nanti ciptaannya ada. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berarti sifat ini nggak ada. Contoh misalnya sifat berbicaranya manusia. Ketika manusia diam, apakah sifat berbicaranya hilang? Kan enggak, tetap ada. Kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita pakai konsepnya Kristen, kasih itu harus ada dulu gitu. Bagaimana kita mengasihi? Kalau begitu nanti ini gimana? Misalnya kita buka di 1 Samuel 24:1. 2 Samuel 24 nomor 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini murka Tuhan ini ciptaan. Atau udah ada dari dulu ini murka Tuhan? Nih murka Tuhan nih. 2 Samuel 24 nomor 1. Apakah nanti Roh Kudus sama Yesus dimarahin waktu dulu gitu? Karena ini ada murka Tuhan di awal-awal. Kan sifatnya Tuhan gak cuma kasih, ada murka juga di sini. Apa pernah dimarahin mereka di awal-awal sehingga membuktikan murka Tuhan itu ada? Jadi kan konyol gitu kalau misalnya sifat itu harus berwujud di awal-awal ketika ciptaannya belum ada sama sekali kayak gitu. Ya konyol, Bre. Karena kalau misalnya mau dipaksain sifatnya itu harus aktif ketika ciptaannya belum ada, maka ini murka Tuhan jatuh kepada Roh Kudus dan Yesus, dimarahin oleh Allah Bapa. Nah, pertanyaannya nanti ada nih muncul anak pertanyaan, apa itu? Dimarahinnya karena apa nih Yesus sama Roh Kudus? Karena di sini ada sifat Tuhan yang murka. Gitu. 2 Samuel 24 nomor 1. Gitu, my bre. Nah, berikutnya gue pengen bahas mengenai Tritunggal itu curang sebenarnya. Gini loh, kecurangannya Tritunggal itu kalian kalau misalnya ke manusia yang dihitung pribadinya, kalau misalnya ke Tuhan yang dihitung hakikatnya. Contoh nih kawan-kawan. Ini kita di sini berempat. Nah, ada 4 pribadi. Hakikatnya berapa? 1 manusia, kan gitu? Ya enggak? Nah sekarang kita ada berapa manusia? Ada 4, dihitung pribadinya. Tapi kalau kalian ke Tuhan kalian ya, Tuhan kalian pribadinya ada berapa? 3. Hakikatnya berapa? 1. Berapa Tuhannya? Ya 1. Yang dihitung hakikat.
Kalau keciptaan yang dihitung pribadi, ini standar ganda. Disitulah konsep Tritunggal runtuh di dalam realita. Karena nggak mungkin lu datang ke kafe, mesen 4 porsi, lu bayar pakai 1 hakikat. Nggak mungkin. Yang dibayar itu pribadi. Maka dari itu ketika dibilang Tuhan kalian 3 karena kalian mengakui Tuhan kalian ada 3 pribadi, ada 3 keberadaan, terima kenyataannya. Karena yang satu itu hakikatnya. Lah kita yang di sini berempat juga hakikatnya satu manusia. Kan gitu. Jadi jangan curang dalam konsep gitu loh. Itulah kenapa kalau misalnya kalian mengambil konsep itu dari ciptaan, jatuhnya amburadul. Tuhannya jangan difitnah. Jangan kalian menyumpalkan kata-kata pribadi kepada mulutnya Tuhan kalian gitu. Itu kejahatan kepada Tuhan, my bre. Kejahatan itu. Sehingga adain dulu itu tulisan, saya adalah Tritunggal pribadi pertama, Yesus adalah pribadi saya kedua. Kalau ada kayak gitu kita kalah nih, nyerah, suntangan. Tapi kalau nggak ada, mbok ya Tuhan ya jangan difitnah. Gitu loh, my bre. Pertanyaan gua, kalau Kristen adalah keselamatan, di mana orang Kristen pertama yang sudah ada di surga? Dalilnya, silahkan. Oh, itu keluar konteks, Bang, dari konsep ketuhanan. Oh iya ya, Tuhannya yang di sorga, orang Kristennya belum. Oke, nanti deh pertanyaannya lanjut aja dulu.